Oke, mari kita langsung masuk ke sebuah realitas yang jujur aja sangat penting tapi sering banget luput dari perhatian kita sehari-hari. Hari ini kita mau membongkar sebuah epidemi tersembunyi, yakni kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Kita bakal membedah tuntas data dan masalah sistemiknya lewat lensa sebuah karya sinematik yang luar biasa. Nah, untuk membedah masalah ini, kita mulai dari satu karya yang jadi jangkar visual kita. Gincu Merah Erika. Ini adalah garapan sutradara Bimo Suryojati, dan yang bikin merinding, ini diangkat dari kisah nyata loh. Jadi, pembahasan kita kali ini bukan sekedar bedah film biasa, tapi menjadikan film ini sebagai pintu masuk untuk mengupas krisis sosiologis yang sangat dalam dan seolah sengaja disembunyikan rapat-rapat. Bagian pertama, cermin realitas, Gincu Merah Erika. Kalian tahu, dari diskusi pasca pemutaran film ini, ada satu kesimpulan yang benar-benar menampar kita sebagai penonton. Kompleksitas isu ini tuh sebenarnya hasil dari variabel yang saling tumpang tindih. Mulai dari kesadaran moral yang masih rendah banget, relasi kuasa yang super jomplang, sampai minimnya literasi dasar soal hak dan etika. Ini ibarat teguran keras kan, bahwa secara kolektif, kita benar-benar gagal melindungi anggota masyarakat kita yang paling rentan. Lanjut ke bagian 2. Fenomena gunung es kekerasan. Sekarang coba kita lihat datanya. 105. Menurut catatan Komnas Perempuan, di tahun 2023 saja, ada 105 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan disabilitas yang dilaporkan. Dan ingat, ini cuma puncaknya saja, fenomena gunung es. Coba bayangkan, ada berapa banyak kasus di pelosok sana yang sama sekali nggak tersentuh radar sistem pendataan kita. Nah, yang bikin kita harus ekstra waspada adalah lonjakan historis ini. Dari tahun 2017 ke 2018, ada kenaikan drastis sampai 54%. Dan mirisnya, kasus-kasus ini sangat didominasi oleh eksploitasi dan kekerasan yang parah, di mana korban seringkali kesulitan atau bahkan nggak bisa mengidentifikasi pelakunya karena keterbatasan fisik atau sensorik yang mereka miliki. Terus, fakta berikutnya ini tuh menghancurkan banget asumsi yang sering kita percaya. Kita kan mikirnya rumah dan lingkungan terdekat itu pasti tempat yang paling aman. Kenyataannya, enggak sama sekali. Ranah personal dan komunitas justru jadi arena utama eksploitasi ini. Tempat yang seharusnya jadi pelindung utama, malah berubah jadi zona paling berbahaya buat mereka. Masuk ke bagian 3, kita harus bertanya, mengapa mereka sangat rentan? Kenapa sih demografi ini sering banget ditargetkan secara tidak proporsional? Jawabannya ada di benturan dua dimensi ini. Di satu sisi ada dimensi internal, kayak keterbatasan fisik, atau pemahaman soal persetujuan atau konsen yang minim banget karena kurangnya edukasi reproduksi. Nah, ditambah lagi dengan dimensi eksternal, stigma masyarakat, pengasuh yang kelelahan atau burnout, sampai struktur patriarki yang kuat. Gabungan keduanya ini ibarat badai sempurna yang menciptakan kerentanan berlapis yang pastinya gampang banget dimanipulasi sama pelaku. Oke, bagian 4. Memahami ragam disabilitas. Sebelum kita bisa bantu atau jadi sekutu yang efektif, kita wajib banget upgrade literasi dasar kita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, definisi penyandang disabilitas itu benar-benar memaksa kita buat mengubah cara pandang. Kita harus buang jauh-jauh tuh model medis yang isinya cuma belas kasihan atau melihat mereka sebagai sosok yang cacat. Kita harus geser ke model sosial. Artinya, hambatan yang mereka alami itu sebenarnya muncul karena kegagalan lingkungan kita sendiri dalam menyediakan aksesibilitas, bukan karena kondisi mereka. Secara hukum, ragam disabilitas dibagi jadi 4 kategori utama. Fisik, intelektual, mental atau psikososial, dan sensorik. Oh, dan pastinya ada juga disabilitas ganda atau multi. Kenapa kita harus paham ini semua? Karena simpelnya setiap kelompok ini tuh unik banget. Pendekatan dan cara kita ngasih support buat teman-teman netra misalnya, bakal beda total pendekatannya sama teman-teman autis atau mereka yang punya hambatan intelektual. Lanjut ke bagian 5, panduan etika dan interaksi. Terus, gimana praktiknya di keseharian? Konsep-konsep tadi bisa banget kalian jadikan contekan utama buat interaksi yang bermartabat. Hal-hal sesimpel menerapkan salam, sapa, sebut nama pas ketemu teman netra, atau menatap langsung wajah teman tuli pas ngobrol, dan bukan malah ngelihat ke juru bahasanya. Dan, please banget, jangan pernah dorong kursi roda tanpa izin ya. Aturan-aturan ini tuh ada bukan biar kita jadi kaku, justru ini buat menghilangkan rasa canggung dan mengarahkan kita buat benar-benar menghargai otonomi mereka sepenuhnya. Bagian 6. Menjadi sekutu yang aktif. Jadi gimana caranya kita berhenti cuma sekedar jadi pengamat yang prihatin lihat statistik suram tadi?
Saya pribadi suka banget sama kerangka kerja Ali ini. Acknowledge, learn, leverage, dan yield. Ini ngasih kita peta jalan yang super jelas. Akui privilege kita. Pelajari istilah yang benar, gunakan pengaruh yang kita punya buat dorong kebijakan inklusif, dan yang paling krusial, yield. Kasih mereka panggung. Biarkan teman-teman disabilitas yang bersuara dan memimpin. Nah, ngomongin soal pengaruh, kita harus arahin itu untuk mendobrak hambatan sistemik. Walaupun Indonesia udah punya undang-undang TPKS, prakteknya di lapangan masih jauh dari kata ideal. Bayangin, ketiadaan juru bahasa isyarat waktu interogasi polisi, penyidik yang kebingungan cara komunikasi sama penyandang disabilitas intelektual, sampai susahnya cari rumah aman yang aksesibel, ini semua tuh bikin korban mengalami trauma sekunder dari sistem peradilan, dan di sisi lain, pelakunya malah bisa melenggang bebas. Ini yang harus kita advokasi bareng-bareng. Dan satu hal lagi yang nggak boleh kita lupakan, dampaknya itu jauh melampaui luka fisik. Kekerasan ini tuh mengoyak psikologis korban dan berujung pada apa yang disebut sebagai kematian sosial. Ini adalah trauma multidimensi yang nggak kasat mata. Ada PTSD, kecemasan akut yang makin diperparah sama stigma masyarakat dan rasa malu keluarga. Pada akhirnya, korban justru makin terisolasi dari dunianya sendiri. Lewat pembahasan kita tentang gincu merah Erika hari ini, tabir krisis yang selama ini tertutup rapat oleh normalisasi sosial akhirnya terbuka. Faktanya udah ada di depan mata kita jadi. Jadi saya mau meninggalkan satu pertanyaan buat kalian renungkan. Setelah tahu ini semua, apa langkah nyata pertama yang bakal kalian ambil hari ini untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif buat semuanya?